Berikutnya, pembicara kedua akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan patologi klinik pada penyakit hati dan saluran empedu yang akan disampaikan oleh Dr. Anggra Iriani, SPPK. Saya bacakan CV-nya. Beliau merupakan Ketua PDS Patklin Jakarta. Beliau alumni dari kedokterannya dari Fakultas Kedokteran Andalas juga, sama dengan Dr. Efrida, tapi spesialis patologi kliniknya dan doktornya dari FKUI. Beliau merupakan staf pengajar patologi klinik dari FK Universitas Yarsi, dan beliau sebagai kepala bagian Departemen Patologi Klinik PFK Universitas Yarsi juga ya. Beliau kepala laboratorium di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi dan juga sebagai ketua komite PPI di Rumah Sakit Yarsi. Dan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Bunda Menteng. Ya, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Dr. Anggra. Monggo Dok, waktunya 20 menit, lebih terbatas Dok. Oh, terima ya. kasih. Terima kasih. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IDI, kemudian PDS Patklin, dan juga Ketua PDS Patklin Cabang Jakarta, PP, yaitu Prof. Aryati, ada Dr. Marina, senior-senior, dan sejawat-sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai. Karena materinya luas sekali, jadi saya akan fokus ke hepatitis karena ini nanti akan mencakup semuanya. Ini adalah referensi yang akan dipakai. Nah, kita ingatkan lagi untuk sejawat semua, ya ini mungkin review aja. Fungsi hati itu ada fungsi sintetis yang membentuk, hati itu akan membentuk protein, albumin, kemudian kolesterol, lemak, kemudian hati sebagai memiliki fungsi detoksifikasi dan ekskresi, yaitu dia akan mengubah amonia menjadi urea, kemudian mengekskresi bilirubin, dan mengekskresi juga metabolit-metabolit. Kemudian fungsi storage yaitu menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B, kemudian produksi dari garam empedu, ekskresi dari produk-produk yang tidak diperlukan ke dalam empedu, kemudian hepar merupakan tempat penyimpanan darah yang paling besar. Infeksi pada hepar disebut sebagai hepatitis jamur atau parasit. Mungkin kita fokus ke hepatitis virus untuk mengingatkan lagi sejawat-sejawat kita. Nah, ada 5 tipe dari infeksi virus hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, E yang paling umum. Hepatitis A itu transmisinya secara fekal oral, kemudian hepatitis B secara bloodborne, C juga bloodborne, kemudian D sebagai koinfeksi dari hepatitis B, hepatitis E sama seperti A yaitu fekal oral. Hepatitis A dan B sudah ada vaksinnya sehingga bisa dicegah. Ini klasifikasi dari virus hepatitis. Sebenarnya selain A, B, C, D itu ada G, E, TTV, kemudian senvirus. Transmisinya tadi yang bloodborne itu ada hepatitis B, C, dan D. Kemudian fekal oral itu hepatitis A dan E. Infeksi hepatitis A dan E biasanya akut, kemudian B, C, D bisa akut dan kronis. Kita mulai dengan hepatitis A. Ini epidemiologinya di Indonesia cukup tinggi. Hepatitis A merupakan virus dari family Coronaviridae. Virusnya tidak memiliki envelop, jenisnya RNA. Masa inkubasinya sekitar 28 hari. Hepatitis A bereplikasi di hepar, kemudian infeksi akan menyebabkan kita bisa mendeteksi adanya virus di feses.
Transmisinya secara fekal oral dari makanan atau minuman yang terinfeksi, kemudian masa inkubasinya sekitar 2-3 minggu. Manusia adalah satu-satunya host untuk virus hepatitis A. Virus infeksi hepatitis A ini self-limiting dan jarang menjadi kronis. Kemudian imunitasnya bersifat long life. Ini jalur infeksinya fekal oral. Nah, secara epidemiologi yang paling sering terinfeksi adalah anak-anak. Kemudian biasanya self-limiting, jarang menjadi kronis sehingga mortality rate-nya juga rendah. Nah, ini yang mungkin yang penting untuk sejawat-sejawat dokter semua, ini mengingatkan saja bahwa pola serologi pada infeksi hepatitis A bisa kita periksa untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi hepatitis A atau tidak dengan pemeriksaan IgM anti-HAV. Memang di feses bisa ada virus, cuma kita mesti meriksa secara PCR, jadi agak susah. Yang paling gampang adalah lewat darah, yaitu dengan IgM anti-HAV. Disertai juga dengan adanya icteric, kemudian peningkatan enzim hati, yaitu SGOT dan SGPT, dan ada tentu saja simptom klinisnya, seperti demam, kemudian icteric, urinnya berwarna kuning, pekat, coklat, ya. Nah, pemeriksaan yang bisa menunjang untuk diagnosis hepatitis A adalah adanya peningkatan bilirubin, kemudian enzim hepar yaitu SGOT dan SGPT. Untuk menetapkan diagnosis bisa kita periksa IgM anti-HAV. Biasanya jarang diperiksa IgG karena tadi ya imunitasnya bersifat long life. Jadi ya, biasanya untuk hepatitis A kita mau tahu ini infeksi akut atau tidak. Kemudian hepatitis B, ini epidemiologinya Indonesia juga cukup tinggi. Virus hepatitis B merupakan family dari hepatnavirus. Virusnya merupakan virus DNA yang strukturnya agak kompleks sehingga nanti pola serologinya juga agak lebih banyak. Jadi di bagian envelope ada protein-protein yang bisa kita sebut sebagai protein HBsAg, kemudian di bagian dalamnya di nukleokapsid ada HBcAg, kemudian ada HBeAg. Sebenarnya HBeAg ini bukan protein, bukan partikulat protein, tetapi dia bisa menjadi marker nanti. Kemudian matriks genetiknya ada HBV DNA. Virus hepatitis B merupakan virus yang paling kecil yang menginfeksi manusia dan jeleknya dia bersifat hepatotropik sehingga dan bersifat onkogenik sehingga bisa menyebabkan hepatokarsinoma virus. Nah, ada sebenarnya 9 tipe HBV DNA dari A sampai I. Dan vaksin hepatitis B bisa memproteksi semua genotip dari virus hepatitis B, sehingga vaksin hepatitis B aman sebetulnya dari kita akan jadi lebih aman terhadap semua genotip dari virus hepatitis B. Transmisinya bloodborne, semua yang karena dia beredar di dalam darah, maka begitu ada virus di dalam darah, semua kontak darah itu menjadi faktor resiko. Apakah lewat mukosa yang terbuka atau lewat transmisi seksual, kemudian dari misalnya produk-produk darah, kemudian bisa juga transmisi secara vertikal dari ibu ke janin di mana ibunya sedang terinfeksi. Ini adalah mekanisme patogenesisnya. Kita tahu virus merupakan struktur dari sel yang tidak memiliki struktur sel secara lengkap. Dia bukan eukariot tetapi prokariot yang tidak memiliki struktur sel secara lengkap, berbeda dengan bakteri. Jadi virus nggak punya mitokondria, nggak punya nukleus, nggak punya ribosom, dia hanya memiliki materi genetik sehingga
untuk melakukan replikasi, virus harus menumpang pada sel inangnya. Setiap virus memiliki sel inang yang spesifik. Untuk virus hepatitis semuanya, hampir semua sel inangnya adalah hepar. Dia harus nempel dulu pada reseptornya, kemudian masuk ke dalam sel hepar, kemudian dia akan melakukan replikasi ya, transkripsi, kemudian translasi sehingga virus ini membuat virus-virus yang baru. Respon imun yang terjadi pada infeksi hepatitis adalah ini pada hepatitis B misalnya, jadi sel hepar yang terinfeksi akan merangsang antigen presenting cell untuk menghancurkan ya protein-protein dari virus, kemudian materi atau pecahan dari protein ini akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell, bisa APC itu bisa makrofag, sel dendritik dan sebagainya. Kemudian APC ini akan dikenali oleh sel limfosit T sitotoksik, dan kita tahu limfosit T sitotoksik ini merupakan regulator yang akan mengeluarkan sitokin, kemudian interferon, TNF alfa dan sebagainya yang akan merangsang sel lain, baik itu akan terjadi respon imun baik secara seluler yang akan mendestruksi sel hepar yang terinfeksi maupun akan terangsang respon imun humoral nanti yang akan menyebabkan dikeluarkannya antibodi terhadap serologi dari hepatitis. Nah, ini yang terjadi pada infeksi hepatitis. Jadi semua parameter serologinya bisa kita periksa saja dari darah. Pada infeksi hepatitis, jadi bisa kita dapatkan adanya HBeAg, kemudian ada partikel virus, kemudian ada HBsAg. Nah, kalau infeksinya sudah terbentuk respon imun humoral, maka bisa kita dapatkan adanya anti HBe atau anti HBs. Kemudian kalau pengobatannya cukup baik, maka partikel virus yang infeksiusnya akan berkurang. Yang meningkat adalah nah, untuk hepatitis B, pola serologinya agak banyak, tapi ini perlu diingat supaya cepat. Jadi HBsAg itu merupakan protein yang ada di surface, ada di envelope tadi. Adanya HBsAg menandakan ada infeksi. Apakah itu infeksinya akut atau kronik? Perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, HBeAg itu ada di dalam dari struktur virus. Adanya HBeAg menandakan pasien tersebut sangat infeksius untuk menularkan ke orang lain. IgM anti HBC ini merupakan tanda adanya infeksi akut. Jadi tadi kalau HBsAg-nya positif, kita pengen tahu apakah akut atau kronis, bisa kita tambah dengan IgM anti HBC. Kemudian antibodi HBs merupakan antibodi terhadap HBsAg. Adanya anti-HBs menandakan respon imun humoral sudah terbentuk. Apakah terbentuknya karena infeksi beneran terinfeksi hepatitis B atau karena vaksin? Anti-HBe juga merupakan antibodi terhadap adanya antigen HBe. Kemudian HBV-DNA merupakan materi genetik virus yang bisa kita periksa sebagai follow-up terapi, karena kita ingin tahu berapa jumlah kopi dari virus hepatitis B. Nah, untuk infeksi akut bisa diketahui dengan kita memeriksa adanya HBsAg yang positif, ditambah dengan IgM anti HBC yang positif. Kalau kronik, HBsAg-nya positif yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Ada banyak sebenarnya ya mekanisme infeksi virus hepatitis B, mungkin bisa kalau mau baca lebih lengkap bisa ke referensi yang di WHO tadi. Nah, ini yang perlu mungkin di review lagi sedikit. Jadi pada infeksi akut 2 minggu setelah masa inkubasi, maka tubuh akan membentuk respon adanya HBsAg yang meningkat
pada sekitar minggu kedua sampai mungkin bisa sampai 3 bulan kemudian. Nah, pada infeksi akut yang infeksius akan didapatkan adanya HbAg. Jadi kalau HbAg positif, hati-hati pasiennya sangat infeksius. Kemudian begitu HbSAg turun, beberapa saat kemudian akan muncul antibodi humoral yaitu anti-HbS. Hanya saja di antara mereka ada jeda antara HbSAg yang turun dengan anti-HbS. Fase kosong ini disebut sebagai window period. Kadangkala kalau kita memeriksa di sini itu HbSAg-nya negatif dan anti-HbS-nya juga negatif. Untuk mengetahui apakah ada infeksi hepatitis B atau tidak, bisa kita tambah dengan IgM anti-HbC. Pada infeksi kronis, tadi secara definisi adalah didapatkan adanya HbSAg yang positif persisten lebih dari 6 bulan. Untuk fase akutnya, IgM anti-HbC-nya akan turun, mungkin turunnya agak lebih lama dibandingkan dari yang infeksi akutnya bisa 4 bulan lebih baru turun. Nah, HbSAg-nya tetap persisten, kemudian bisa juga disertai dengan HbAg yang positif. Mohon izin waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Oke. Kemudian juga pada hepatitis itu SGOT, SGPT meningkat, HBV-DNA juga bisa diperiksa untuk respon dari terapi. Kita bisa periksa baseline sebelum diterapi, kemudian bisa di follow up setiap 3 bulan atau 6 bulan pasca terapi untuk melihat apakah masih banyak materi virus yang ada di pasien yang sedang terinfeksi tersebut. Kemudian ini nanti ada APRI, ini adalah flow chart-nya, bisa dilihat di dalam guideline dari WHO. Ini platform vaksin untuk hepatitis B. Nah, ini untuk APRI sebenarnya ada marker yang bisa menandakan apakah infeksi hepatitis itu akan menyebabkan fibrosis di hepar atau tidak dengan pemeriksaan APRI, yaitu perbandingan antara kadar SGPT dibandingkan dengan jumlah trombosit. Apabila skornya lebih dari 2, bisa memprediksi adanya sirosis. Kemudian sedikit hepatitis C, hepatitis C sebenarnya agak lebih parah daripada hepatitis B. Kenapa? Karena 80% pasien akan mengalami infeksi kronis. Dan dari 80% pasien itu, 20%-nya menjadi sirosis. Jadi sebenarnya hepatitis C itu agak lebih mengerikan. Transmisinya sama, bloodborne, kemudian serologinya tidak seribet hepatitis B. Untuk mengetahui hepatitis C, kita bisa memeriksa anti-hepatitis C total. Yang beredar itu adalah anti-hepatitis C total. Bisa periksa langsung HCV RNA, cuma ini secara PCR dan mungkin agak mahal. Kalau mau tahu cepat adalah dengan anti-HCV total. Untuk kronik, akan didapatkan anti-HCV totalnya persisten lebih dari 6 bulan. Ini adalah flowchart-nya untuk hepatitis C, bisa dilihat di guideline. Nah, hepatitis D dan E saya akan singgung sedikit. Hepatitis D sebetulnya adalah koinfeksi dari hepatitis B. Kenapa? Karena struktur dari hepatitis D, dia memiliki, HbSAg-nya itu numpang di hepatitis B. Sehingga virus hepatitis D itu mendompeng virus hepatitis B. Pola serologinya sama, nggak terlalu ribet. Jadi kalau infeksi akut ada anti hepatitis D IgM. Cuma kayaknya jarang pemeriksaan IgM anti hepatitis D. Dan orang yang terinfeksi hepatitis D pasti HbSAg-nya positif. Hepatitis E fekal oral, case fatality rate-nya rendah, dia sebenarnya juga self-limiting, dan dia mirip seperti hepatitis A, fekal oral, infeksi pola serologinya adalah kita bisa dapatkan ada IgM anti hepatitis E. Pokoknya ingat kalau infeksi akut yang bisa dideteksi adalah IgM. Sedikit mengingatkan,
bahwa pada infeksi hepatitis biasanya kita dapatkan adanya jaundice. Mungkin ini saya mengingatkan lagi bahwa kita mesti ingat apa nih namanya, jalur pathway dari bilirubin ya, mulai dari eritrosit yang hancur, kemudian ada hem dan globin, hemnya nanti besinya disimpan dipakai lagi, kemudian ada biliverdin, kemudian berubah jadi bilirubin, masuk ke hepar, dikonjugasi oleh albumin. Bilirubin yang dikonjugasi dengan albumin itu namanya bilirubin conjugated. Di sini namanya bilirubin yang unconjugated. Kemudian nanti dia masuk ke sirkulasi enterohepatik, nanti dia akan keluar di urin jadi urobilinogen tadi seperti disampaikan oleh Dr. Efrida, kemudian juga eritrosit juga tadi hari ini sudah disampaikan oleh Dr. Nini, oleh Dr. Leni pada kuliah sebelumnya. Nah, jadi untuk infeksi hepatitis kita akan temukan adanya jaundice atau ikterik. Ikterik bisa kita pikirkan apakah itu ada destruksi di prehepatik, di mana ada destruksi eritrosit yang berlebihan, misalnya pada anemia hemolitik. Kemudian ada ikterik yang disebabkan karena kelainan pada hepar, misalnya hepatitis, atau adanya defek pada konjugasi bilirubin di hepar. Biasanya terjadi pada ikterik neonatus. Kemudian bisa juga ada ikterik karena adanya obstruksi di saluran empedu. Waktunya 1 menit lagi ya, Dok. Ya, nah ini adalah kalau kita lihat mungkin ini mengingatkan ya, jadi ini adalah diferensial diagnosis yang sebenarnya gampang dan kita bisa mendiferensialkan ikterik disebabkan karena apa. Kalau karena hemolit, maka kita akan melihat adanya bilirubin indirect. Bilirubin indirect atau bilirubin 1 atau bilirubin unconjugated yang meningkat. Kemudian SGOT, SGPT sebenarnya normal karena tidak ada kerusakan pada hepar. Urobilinogen meningkat tadi pada pemeriksaan urin. Kemudian ada anemia dan ada peningkatan LDH. Kalau ada hepatitis, kerusakan hepar, maka bilirubin yang meningkat adalah bilirubin biasanya adalah bilirubin yang direct. Indirect juga bisa seimbang sebenarnya. Kemudian ada peningkatan enzim-enzim hati. Kemudian kita bisa temukan ada peningkatan dari urobilinogen bisa meningkat atau bisa juga normal. Kalau post hepatik ini jelas ya, jadi kita bisa ketemu bukan urobilinogen, sebenarnya urobilin di urin itu akan keluar ya, dan yang meningkat sama bilirubin direct karena bilirubin yang sudah terkonjugasi di hepar. Ini perbedaan antara bilirubin yang unconjugated dari pemecahan eritrosit atau bilirubin 1. Kalau dibaca di textbook ada yang bilang unconjugated, ada yang bilang bilirubin 1. Gitu Maaf, ya. Dok, waktunya habis. Ya, dan ini adalah bilirubin yang unconjugated. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.